Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar Hukum Keluarga. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya biar menjadi amal jariah juga buat teman-temannya. Jika teman-temannya itu merasa bertambah wawasan ilmunya. Oke, kali ini banyak yang komen di kolom komentar. Mohon maaf kalau belum bisa langsung dijawab semua. Ini aku jawab satu-satu dulu ya. Ini pertanyaan sambil nanti aku juga ngerancang buat latihan soal SKB yang minta, Bang, ada dari anunya juga dong Bang, peradilan umumnya Bang, hukum pidana juga dong Bang, hukum tunai juga. Iya, lagi di konsep ya. Oke. Ngebahas Bang, kalau ada tergugat tidak hadir nih dalam sidang, maka hakim memutuskan dengan putusan first take. Apakah dalam perceraian, apakah semudah itu dalam prakteknya? Lalu bagaimana Bang dalam kenyataannya gitu? Kalau gitu gampang banget dong buat cerai, tinggal suruh suami nggak datang, maka jadilah perceraian itu, ya kan? Sedangkan peraturan tersendiri itu kita ditekankan untuk mempersukar untuk terjadinya proses perceraian. Oke, kita jawab satu-satu ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu first take di sini. Kalau belum tahu, ini harus sering-sering baca ya. HIR ini penting buat kalian ya. Kalau di pasal 124 itu kan, jika penggugat tidak hadir maka gugatan dinyatakan gugur gitu ya. Nah, di pasal 125 itu dikatakan jika nih tergugat tidak hadir dalam persidangan. Gini deh simpel ya. Misalkan nih si istri gugat cerai suami. Suami berarti posisinya tergugat, istri posisinya penggugat. Dipanggil sidang tanggal 21 September. Si istri hadir sebagai penggugat hadir, si suami nggak hadir, gitu ya. Nah, ini kalau langsung diputuskan sama majelis hakim, oh sudah nih. Jadi hakikatnya ketika seseorang dipanggil hakim untuk menghadiri sidang di suatu pengadilan, maka dia wajib untuk menghadiri ya. Nah, kalau dia tidak menghadiri, maka konsekuensinya apa yang diputus dalam suatu pengadilan, di suatu sidang itu, karena sidang itu kan panggilan negara kan. Nah, maka dia harus terima apapun isinya gitu ya. Kalau kita ngelihat di pasal 125 HIR, nah dibuka mungkin teman-teman. Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir atau first take. Nah, tapi kita ngeliat lagi. Jadi ini misalkan sidang pertama nih, dipanggil, mana nih tergugat, ada hadir nggak Bu? Nggak ada, suami saya nggak tahu di mana gitu kan. Oh, langsung diputuskan first take ke kenyataan dewasa ini enggak. Kenapa enggak? Karena ada pasal 126. Jika di pasal 125 tadi sebelum menjatuhkan keputusan bisa memanggil pihak untuk satu kali lagi. Biasanya hakim manggil satu kali lagi. Ditunda, oke, sidang ditunda, tak gitu kan. Nanti hakim memerintahkan jurusita untuk memanggil lagi nih si tergugat, si suaminya dipanggil lagi, dikasih surat buat hadir di tanggal sidang, misalkan tanggal 30 September gitu kan. Jikalau tidak hadir lagi di kesempatan kedua, maka itu hakim dapat memutus dengan putusan first take. Terus bisa aja dong si penggugat tadi bohong-bohong, dia ngalamatkan ke alamat saudaranya, nah itu saudaranya laki-laki nih, ngaku jadi suaminya. Nah, bisa kan seperti itu kan. Nah, oleh karena itu hakim biasanya meminta penggugat untuk menghadirkan 2 orang saksi. Karena misalkan di perceraian boleh orang tua, boleh adik kakak, boleh anak nggak boleh. Nah, nanti ditanya sama majelis hakim, bener nggak ada permasalahan nggak, kamu kenal nggak sama suami istri ini, kenal, tahu nggak nikahnya di mana, tahu misalnya gitu kan, tahu nggak permasalahannya apa, ya saya ngeliat langsung Pak, gini. Nah, jadi hakim dalam memutuskan itu nggak semata-mata 2 kali datang langsung diputusin, juga bisa meminta penggugat untuk menghadirkan saksi. Jadi untuk meyakinkan persangkaan hakim ini, nah keyakinan hakim dalam memutuskan, dipanggillah 2 orang saksi. Nah gitu ya. Terus putuslah dia dalam 2 kali persidangan. Wah, gampang banget dong Pak kalau kayak gitu. Jadi nanti kalau ada temanku yang cerai, ku suruh aja,
kamu suruh suamimu aja nggak hadir ke dalam sidang, 2 kali sidang bisa putus. Kayaknya gampang ya, gampang itu bagi orang yang nggak bertengkar dalam rumah tangganya. Kalau orang yang bertengkar dalam rumah tangganya, jangankan ngechat, teguran aja itu nggak mau gitu loh. Denger namanya aja udah sakit hati betul gitu loh. Ya bayangin aja misalkan dia berzina dengan orang lain, dengan sahabatnya sendiri gitu kan. Kok enggak dia mukulin kita gitu kan. Kok enggak suaminya itu nyabu di penjara gitu kan. Apalagi kalau dipukul bonyok gitu kan, di depan orang tua kita sendiri, udah di rumah kita dilihat orang tua, kita ditonjok gitu kan. Padahal dulunya suami ini nggak ada kerjaan, kita yang bantu nyari kerjaan. Ketika udah sukses kok malah mukul kita. Sakit hatinya luar biasa itu. Ketika sakit hatinya luar biasa ini baru disetting lah, diminta untuk ya udahlah, kita kong kali kong aja, itu susah dalam kenyataannya. Terus misalkan bisa pun biasanya pihak ini karena dia itu datang ke pengadilan tuh takut ya, orang-orang tuh datang ke pengadilan tuh takut dia, jadi mentalnya itu udah down duluan. Ketika hakim bertanya kadang keceplosan gitu, kadang kayak enggak pak ini udah, nah disitulah biasanya hakim itu bisa menimbang gitu kan. Tapi kalau kenyataannya memang 2 kali tidak hadir, maka bisa diberi jatuh hukuman versteg. Lalu gimana nih misalkan tidak terima pak, apa coba perlawanan dari versteg? Banding kah, kasasi kah, atau peninjauan kembali? Jadi perlawanan terhadap putusan versteg kalau kita ngeliat di pasal 129 yaitu verzet, perlawanan. Jadi bisa nggak bang, ada nggak sih yang terjadi di pengadilan perlawanan terhadap putusan versteg? Ada. Jadi gini, dia 2 kali dipanggil sidang, ternyata suaminya ini kerja di kapal, jadi dia nggak bisa hadir. Memang rumahnya dialamatkan yang benar ke rumahnya, cuman dia nggak bisa hadir. Jadi kan gini ya, ketika jurusita atau memanggil nggak ketemu sama orangnya, biasanya dititipkan ke kepala desa gitu ya. Nanti kepala desa atau kelurahan ini nanti dia akan menyampaikan ke pihak, ternyata sama kepala desa ini diserahkannya setelah 2 kali panggilan sidang ini, udah 2 kali sidang, maka jatuhlah putusan versteg. Nah, lalu apa yang dilakukan? Jadi verzet. Gimana verzet ini? Verzet ini datang ke pengadilan, lalu meminta putusan verzet biasanya dengan nomor perkara yang sama. Dengan nomor perkara yang sama dan hakimnya sama pula. Jadi masih ada perlawanan untuk putusan verzet ini. Jadi gitu ya. Yang nggak tahu putusan versteg itu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa kehadiran tergugat. Kehadirannya berapa kali bang? Sekali atau 2 kali? Sekali bisa, tapi gak etis aja gitu. Kalau sekali itu mungkin orang memang gak bisa datang pada waktu hari itu kan. Jadi biasanya hakim 2 kali panggilan. Jika dia tidak hadir maka dianggap tidak mengindahkan panggilan dari pengadilan, maka hakim menjatuhkan putusan versteg. Untuk menjaga apakah dalil gugatan itu benar apa enggak, hakim itu bisa meminta pihak penggugat untuk menghadirkan 2 orang saksi. Oke. Terus apabila tidak terima tergugat karena memang hadirnya 2 kali itu karena suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, maka bisa mengajukan putusan verzet. Itu kapan bang putusan verzet itu? Setelah dalam jangka waktu 14 hari setelah, biasanya kalau nggak hadir dalam sidang, nanti jurusita ini ngasih pemberitahuan isi putusan. Jadi isi putusan ini apa? Diantarkan ke sang suami ini, nanti suami baca. Setelah suami ini menerima, maka dihitunglah setelah itu 14 hari ke depan masih bisa mengajukan verzet. Kalau tidak diajukan, maka berkekuatan hukum tetaplah putusan versteg tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.